Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak nikmat, yang dengan nikmat itu semua kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam sudah kita sampaikan pada junjungan alam Nabi akhir zaman, yakni Habibana Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hasbi Nihayatul Amal, yakni Kiai Haji atau Murtado bersama keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan diselamatkan dunia dan akhirat. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hasbi Nihayatul Amal, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Trijuri Eskom MPD. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Hasbi, yakni Bapak Menjai SPD MPD. Dan yang saya hormati seluruh siswa atau santri Pondok Pesantren Al-Hasbi Nihayatul Amal yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di dalam rangka PKM tugas kelompok 4 pada pertemuan yang ke-5. Di pertemuan kelima ini alhamdulillah kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya akan lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu adalah materi atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis, riwayat dan riwayat. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu baik, silakan. Kemarin kan telah dijelaskan ya tentang pengertian hadis dan juga pengertian Al-Quran. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang ilmu hadis ya, yaitu hadis riwayat dan riwayat. Jadi pertama pengertian ilmu hadis ya. Pengertian ilmu hadis yaitu al-qawaidul ma'rifatu bi hadis rawi wal marwi. Jadi kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan diriwayatkan. Sebenarnya dalam ilmu hadis ini itu dijelaskan tentang keadaan perawi dan bagaimana cara meriwayatkannya seorang perawi tersebut ya. Jadi di dalam ilmu hadis ini mencakup dua itu, antara perawi dan cara meriwayatkannya. Ya, siapakah perawi itu? Siapa itu perawi? Ya, perawi adalah orang-orang yang membawa, yang menerima dan menyampaikan berita dari Nabi atau sanad ya. Jadi para perawi itu adalah orang-orang yang menerima hadis dari Nabi lalu disampaikan kembali kepada kita semua. Dan itu yang disebut juga dengan sanad ya. Jadi kalau di ada kitab-kitab hadis itu sanad itu perawi ya, atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi kepada kita semua gitu ya. Itulah disebut perawi. Dan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau biasa disebut juga matan ya. Jadi kan hadis itu kan ada isinya ya, atau yang dijelaskannya. Nah, itu atau yang diriwayatkannya itulah yang disebut matan atau disebut juga dengan marwi ya. Itulah tadi antara perawi dan marwi, bedanya perawi dan marwi. Kalau perawi mah orang yang menyampaikannya ya, orang yang mendengar beritanya dari Nabi lalu disampaikan lagi kepada kita, itu disebut perawi ya, atau dalam kitab disebutnya sanad ya. Kalau apa itu marwi? Marwi adalah isi atau yang disampaikannya ya, yang disampaikannya oleh para perawi itu disebut marwi, atau disebut juga yang di dalamnya itu matannya atau isinya. Hadis ada sana ada sana surah ada sana surah
yaumi waladathu ummu. Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami surga, menceritakan kepada kami saya Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya dilahirkan. Ya, jadi ini ya yang dari hadasana Adamu, hadasana Subratu, hadasana. Nah ini adalah contohnya ya, ini adalah disebut perawi atau orang yang meriwayatkan hadisnya ya. Ini yang disebut dengan tadi itu sanad ya. Dari sini sampai Rasulullah SAW itu sanadnya ya, atau orang-orang yang meriwayatkannya. Jadi dari Rasulullah didengarkan oleh Abu Hurairah, didengarkan oleh Abu Hazimi, terus sampai sini itu disebut dengan perawi atau orang yang meriwayatkan hadisnya ya. Itu disebut itu perawi atau sanad. Terus ada lagi marwi tadi ya. Marwi adalah isinya atau matannya. Nah ini matannya atau isi dari hadisnya ya, dari sini matannya, isinya mah al alam ya kus walam ya suk rojaah kayaumi waladatu ummu ya. Ya dari sini sampai sini tadi ummu itu yang disebut dengan isi atau matan, atau disebut juga tadi dengan marwi ya. Itu perbedaan antara marwi dan perawi. Jadi perawi matan yang dari atas sampai sini, orang yang meriwayatkan sampai Rasulullah dari Adam. Terus kalau itu perawi, kalau marwinya atau matannya isinya itu dari mana aja sampai waladatu ummu ya. Itu perbedaan antara perawi dan marwi. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh. Nah ini kan ya tadi ya, firman Allahi falam yakus waladatu ummu itu disebut dengan matan ya. Yang tadi isinya matan ya. Terus ini tuh ya dari Nabi didengarkan dari Abu Hurairah, Abu Hazim, saya Abu Hakim, Surah Adam, terus sampai Imam Abu Bukhari itu disebut dengan sanad ya. Itu ya tadi. Kalau isinya itu disebutnya matan. Nah, kalau perawinya atau yang meriwayatkannya disebut sanad. Jadi tadi perbedaan antara matan, marwi dan dengan sanad atau perawi gitu ya. Selanjutnya yaitu ilmu hadis bagi dua bagian, yaitu akan dijelaskan oleh saya yang mengerti. Terima kasih kepada saya. Adalah saya akan lanjutkan presentasinya. Untuk ilmu hadis itu terbagi menjadi dua bagian ya. Pertama itu sanad dan kedua itu matan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh saya, bahwasanya sanad itu ialah orang yang meriwayatkan. Tapi matan itu ialah isi. Pembagian ilmu hadis itu jadi juga ya. Yang pertama riwayat. Nah, apa itu ya? Riwayat ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan, periwayatan, batasan-batasannya dan kemudian segala relasinya. Jadi riwayat ini adalah ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, ibadahnya, dan ibadah. Untuk riwayat itu ialah motif bahasanya itu dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam bagian hadis yang riwayat. Riwayat itu adalah memindahkan berita dan menyampaikannya kepada orang yang membawa berita. Nanti mempelajari dan riwayat itu ialah hakikat riwayatan. Ini adalah
Metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Ini adalah syarat-syaratnya. Yang ketiga, apakah periwayatan bersambung atau terputus, dan juga tentang macam-macamnya. Terus yang keempat itu diterima atau ditolaknya itu adalah hukum hadisnya. Yang kelima yaitu sifat perawi dan biografinya. Ini adalah keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Yang keenam bentuk pembukuannya. Ini adalah macam-macam periwayatan. Dan yang terakhir itu istilah-istilah ahli hadis. Ini adalah hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, misalnya masih di bagian hadis ya. Riwayah. Nah, riwayah itu ialah ada yang output itu ialah di luar ya. Sedangkan input itu di dalam. Nah, objek riwayatnya itu adalah objek pembahasan yang maksudnya itu penelitian sanad dan matan. Nah, yang ketiga itu kualitas hadis diterima atau ditolak. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya itu Muhammad Arifin Bahar. Melanjutkan materi yang tadi saya sampaikan oleh jadi tadi itu pembagian ilmu hadis, ada hadis riwayah dan riwayah. Riwayah itu adalah tersebut sama ini ya, dari riwayah juga objek pembahasan, penelitian sanad dan matan, dan kualitas hadis diterima atau ditolak. Ini sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayat hadis, dan ilmu hadis di wilayah ilmu hadis. Di periode Nabi Muhammad SAW, riwayatnya larangan menurut hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Terus ada larangan dan kebolehan menurut hadis bersifat kondisional sahabat bersifat kondisional. Terus dengan masa pembatasan periwayatan taklil ar-rawiyah dengan mensyarat sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibatnya adalah Ibnu Syihab al-Juri, model Alkitab hadis yang Musnad. Terus ada lagi dari metode kitab tadi. Terus yang dari riwayat juga ada telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 288. Tadi udah dibaca juga, terus yang di riwayatnya itu timbul secara lisan. Periwayatan harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Jadi yang timbul secara lisan itu harus ada saksinya gitu. Dari riwayat juga timbul secara tertulis, tetapi sebelum berpisah dengan ilmu lain, penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i gitu ya. Dan terus dari riwayat juga telah terpisah dari ilmu-ilmu lain, tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti Al-Tariqah, Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain sebagainya gitu. Terus materi selanjutnya disampaikan oleh
kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Di sini dirayanya yaitu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Terus juga kitab ilmu hadis pertama Al-Muhadis, Al-Wasil, Baina, Arawi, wa Al-Wadi karya Rahmahul Muji. Dari ya. Saya kurang paham pertanyaannya. Dari materi ini. Habis ini ada materi lagi dikit lagi. Jadi dia mau ditanyain nggak tentang ilmu hadis? Ya, dari apa ya? Siapa namanya? Iya. Apa namanya? Apa yang mendasari munculnya ilmu hadis? Apa yang menjadi mendasari munculnya ilmu hadis ya? Jadi yang mendasari munculnya ilmu hadis itu kan ilmu hadis ini kan menjelaskan tentang periwayatan para perawi ya, menceritakan tentang para perawi dan cara periwayatannya. Jadi yang mendasarinya yaitu karena untuk menjaga para perawinya, untuk menjaga kemurnian hadisnya, jadi dibuatlah ilmu hadis ini gitu ya. Dibuatlah ilmu hadis ini untuk menjaga kemurnian para perawinya, hadisnya, dan cara periwayatannya agar tidak hadis-hadis tersebut tidak dolim atau dibuat ya, tidak lemah juga. Jadi itu untuk menjaga kesahihan hadis, akhirnya dibuatlah ilmu hadis ini. Mungkin ada yang bertanya lagi. Bagaimana keadaan hadis pada masa sebelum dibukukan? Ya, jadi pertanyaannya bagaimana keadaan hadis belum dibukukan. Jadi dulu itu hadis itu tidak boleh ditulis ya, ketika Al-Quran masih diturunkan, masih belum rampung, maka hadis itu tidak boleh ditulis. Jadi dulu oleh penghafal hadis ya. Akhirnya setelah Al-Quran rampung dan akhirnya hadis itu belum dibukukan, tapi masih ditulis di seperti di kertas atau di lembaran-lembaran gitu ya. Jadi untuk menjaga kesahihan hadis tersebut, akhirnya hadis dibukukan ya. Jadi dikelompokkan lagi mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dan juga mana hadis yang muatan gitu ya. Jadi sebelumnya itu hadis itu sebelum dibukukan itu masih ya seperti ditulis di lembar-lembar gitu ya. Mungkin ada yang bertanya lagi. Cukup untuk materi kali ini ya. Yang satu ini lanjut ke materi selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu adalah istilah dalam ilmu hadis. Ada beberapa istilah dalam ilmu hadis. Definisinya yang pertama ada sanad, ada matan, ada mukharij. Apa itu sanad? Kelihatan kan? Diperhatikan, sanad adalah dalam bahasanya al-mu'tamadu, yaitu suatu yang dijadikan sandaran. Sanad itu adalah sandaran. Dalam istilahnya adalah silsilatul rijalil muwassalati ilal matani, mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Jadi sanad itu adalah kata bahasanya, istilah bahasanya yaitu yang dijadikan sandaran. Kurang teh bukan sandaran. Jadi ini sanad adalah sandaran. Sanad itu kayak nasab lagi sanad itu. Misalkan ini ada hadis yang hadisnya hadis riwayat Bukhari. Bukhari itu sanadnya mana lagi sampai ke Rasul teh, itu namanya sanad. Tapi enggak sanad jadi sambungan orang-orang yang mengeluarkan hadis sanad itu. Dan dalam istilahnya adalah itu mata rantainya sambungan terus sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan kalau hadis itu apakah hadis itu sahih, dhaif atau hasan dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada matan. Dalam bahasa matan adalah keras, buat sesuatu yang tampak. Dalam istilahnya adalah
ilaihi sanadu minal kalami, sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad, materi atau isi berita hadis yang datang dari Nabi. Jadi matan itu adalah isinya. Misalnya dari hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, itu namanya matan. Thalabul ilmi teh siapa sanadnya? Sanadnya yang tadi, misalnya Imam Bukhari kan perawinya, mukharijna, ke situnya lagi siapa lagi sampai Rasulullah. Orang-orang tersebut itu namanya sanadnya. Lalu ada mukharij. Apa mukharij itu dalam bahasa adalah bentuk isim fa'il. Jadi mukharijun itu isim fa'il. Ada yang tahu enggak fi'ilnya kumaha fi'ilnya? Hah? Ada yang tahu enggak? Lanjut deh, punya mama. Bentuk isim fa'il, bentuk pelaku dari kata takhrij. Jadi teh mukharij itu adalah artinya yang mengeluarkan. Dalam kata istilahnya adalah seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Was tadi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, kan itu adalah hadis riwayat Al-Baihaqi atau Ibnu Majah misalnya, itu adalah mukharijna namanya. Itu mukharij adalah yang mengeluarkan hadisnya dari para sanad matan sampai Rasulullah, itu mukharijna. Selanjutnya adalah lambang periwayatan. Ada lambang-lambang periwayatan. Apa saja lambang periwayatan tersebut? Pertama adalah sami'tu. Sami'tu artinya mendengar. Ada sani, itu artinya menceritakan kepadaku. Ada sana, menceritakan kepada kami. Akhbaroni artinya orang-orang, artinya mengabarkan kepadaku. Akhbarona artinya mengabarkan kepada kami. Ada anba'ani artinya ada anba'ana artinya mengabarkan kepada kami. Metode murid menerima hadis dari guru. Metode as-sama, yang tadi as-sama itu artinya mendengar. Artinya murid mendengar hadis dari guru secara langsung. Ini adalah metode guru mengajarkan hadis terhadap murid, yaitu dengan guru memperdengarkan hadis tersebut kepadamu sebagai murid. Seperti saya memperdengarkan hadis yang tadi thalabul ilmi kepada kalian. Itu adalah metode yang pertama. Selanjutnya adalah metode qiraah. Qiraah artinya membaca atau al-ardu. Al-qiraatu awil ardu, artinya murid membaca hadis sekaligus didengarkan dan diluruskan oleh guru. Metode sorogan. Santri mangga sapa lurus sorogan. Apa itu namanya? Metode al-qiraatu awil ardu. Sorogan itu adalah metode ini, yaitu adalah guru membacakan, murid juga membaca sembari mendengarkan. Selanjutnya adalah metode ijazah lizajatu. Guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis, ijazah sama gurunya. Selanjutnya lambang periwayatan selanjutnya adalah qolali, artinya ia berkata kepadaku. Ada lagi zakarali, artinya ia menyebutkan kepadaku. Dan selanjutnya adalah an, dari, artinya ini adalah lambang periwayatan dari hadis. Kalau kita mau melihat di hadis arba'in itu lengkap, pasti ada lambang periwayatannya. Kalau hadis yang lebih kecil punya saya tema nggak ada, langsung kan pematannya. Metode murid menerima hadis dari guru. Yang selanjutnya adalah ulama berbeda pendapat. Yang pertama tadi ada metode as-sama, dan yang kedua adalah metode al-qiraatu awil ardu. Ada dua metodenya. Contohnya tadi udah belajar sanad, matan, mukharij. Mana sih yang membedakan mana sanad, mana matan, mukharijnya? Di sini dicontohkan sama buat PPT-nya. Contohnya adalah ada sanad. Tadi ada sanad itu adalah lambang periwayatan hadis. Ada sanad Muhammad bin Musanna, ada sanad Abu Ahmad Az-Zubairi, ada sanad Umar bin Sa'id bin Abi Husaini qala hadatsani Abu ibnu Abi Rabahin an Abi Hurairah
matannya, mana yang jadi sanadnya, mana yang jadi mukhrijnya. Coba diperhatikan di sini hadisnya. Mana sih yang jadi matannya? Yang jadi matannya itu adalah ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Ini adalah matan hadis yang dalam kurung matan hadis adalah isi hadisnya. Kalau tadi tolabul ilmi itu matan isi hadisnya. Ma anzalallahu itu juga adalah matan isi hadisnya. Yang kedua sanadnya. Sanadnya itu menceritakan pada kami Muhammad bin Al-Mustasanna. Muhammad Al-Mustasanna menceritakan pada kami Abu Ahmad Al-Zubairi, menceritakan pada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata menceritakan kepada Abu bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad orang-orang itu sampai karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Lalu mana sih yang namanya mukharij yang mengeluarkan hadisnya? Mukharijnya itu adalah Imam Al-Bukhari. Ini adalah mukharijnya. Kalau kita nemu hadis yang pertama disebutkan dari ini itu namanya sanad. Kalau isi hadisnya itu namanya matan. Dan kalau mukharij itu namanya perawinya. Yang paling handal biasanya hadis riwayat ini, hadis Muslim, Bukhari. Dan selanjutnya adalah ini contoh dijelaskan lagi yang tadi hadis tadi. Matanya yang masih kan tadi matanya Allahu da'an illa anzalahu shifaan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanadnya. Dan ini paling bawah adalah Bukhari. Lebih jelas lagi ini dipisah-pisahkan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Al-Fatihah yang bersilakan. Lanjut ke definisi sahabat. Sahabat berasal dari bahasa, ambil dari bahasa yaitu sahabatu yang bermakna suhbatu, berarti sahabat. Dalam istilahnya sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dipisah, murtad di tengah-tengah. Dan tabiin dalam bahasa berbentuk jamak dari kata tabi'i atau tabi, berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang Nabi. Dalam istilah tabi'i itu orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Dan selanjutnya itu tabi'in. Tabi'in itu dalam istilah itu disebut pengikutnya tabi'i. Orang dalam istilahnya orang yang muslim yang bertemu dengan tabi'i dan mati dalam keadaan beragama Islam. Dan sekian, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Apa hikmah dalam BDF? Apa hikmah dalam BDF? Boleh? Apa hikmah? Apa hikmah hadis dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa menerapkan hadis di kehidupan sehari-hari ya. Ini banyak sekali ya. Seperti hadis mencari ilmu, kita kan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari bahwasanya kita harus menuntut ilmu karena ilmu kan wajib ya.